Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Studi Fikih akan membahas tentang materi fikih pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Sebelum kita membahas materi, perkenalkan nama saya Vina Trinur Astuti. Saya Tias Rahmawati. Saya Daba Alif Nurisa. Saya Sofi Sifalaini. Selamat menyaksikan. Al-ijtihadu thariquha alati asyariyatu ahkam ma'rifah. Artinya, mengetahui hukum-hukum syariat melalui metode ijtihad. A. Perkembangan ilmu fikih pada masa Rasulullah SAW. Ilmu fikih berkembang mulai awal, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Disinilah dimulai fase pertumbuhan ilmu fikih sebelum memasuki pada masa atau fase-fase berikutnya. Fase ini dimulai sejak Rasulullah tinggal di Makkah selama 13 tahun atau 12 tahun, 5 bulan, dan 13 hari. Mulai dari 18 Ramadan tahun 41 sampai pada permulaan Rabiul Awal tahun 54 dari kelahiran beliau. Ayat-ayat Al-Quran yang turun selama ini disebut dengan Makkiyah. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dan tinggal di sana selama 9 tahun, 9 bulan, dan 9 hari sejak awal bulan Rabiul Awal tahun 54 sampai dengan tahun 63 dari kelahiran beliau. Ayat-ayat turun pada masa itu disebut dengan ayat-ayat Madaniyah. Sesudah Allah mengizinkan Rasulnya dan para mukminin hijrah dari Makkah ke Madinah, maka dimulailah fase kedua dari tasyrik. Di sanalah mulai tersusun sendi-sendi pemerintahan Islam yang mempunyai kepribadian tersendiri dalam bentuk dan mulai menyusun masyarakat yang mempunyai corak tersendiri pula, yaitu masyarakat Islam, dan timbullah keperluan pada hukum amaliyah dan keperluan masyarakat dalam masalah hukum untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan tata cara kemasyarakatan. Rasul tidak membawa ke Madinah syariat hukum-hukum dan peraturan-peraturan yang telah ada. Sebagaimana sebelum Nabi berhijrah pun Nabi tidak tunduk pada suatu peraturan. Karena itu Nabi menghadapkan usaha-usahanya kepada hukum fikih dan mulailah turun ayat-ayat hukum satu persatu. Dan ayat-ayat hukum yang turun itu ada kalanya untuk menjawab suatu pertanyaan, ada kalanya merupakan fatwa, dan kadang-kadang untuk mewujudkan suatu hukum. Begitulah ayat-ayat hukum itu turun secara beruntun sampai sempurnalah turunnya dengan diakhiri 3 ayat surat 5 Al-Maidah yang turun lebih 3 bulan sebelum Nabi wafat. Dan itulah ayat hukum yang penghabisan turunnya. Hukum-hukum syariat pada masa Rasulullah bersumber pada 2 sumber utama, yaitu Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabawiyah. Maka apabila ada suatu pertanyaan yang datang kepada Rasulullah atau terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan keterangan dari syara, maka Rasulullah menanti turunnya wahyu untuk menjelaskannya. Akan tetapi jika wahyu yang dinantikan itu tidak turun, maka hal itu merupakan isyarat atau pemberitahuan dari Allah, maka dia melimpahkan kepada Rasulnya untuk memberi jawaban tasyrik dan telah lazim, karena Rasulullah telah diakui Allah tidak mengucapkan suatu dari hawa nafsu semata. Adapun ijtihad Rasulullah, maka rujukannya kepada wahyu pula, karena Allah tidak membiarkan Rasulnya dalam kekeliruan, maka penetapannya atas ijtihad Rasulnya tanpa pemberitahuan atas kesalahan adalah pembetulan baginya yang singkat dengan wahyu. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dinal Islam lakum raditu wa ni'mati alaikum atmamtu wa dinakum la'allakum a'maltu lakum. Artinya, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kuwujudkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agama. Al-Maidah ayat 3. Sumber pokok dalam penetapan hukum syariat Islam pada masa Rasulullah. 1. Al-Quran. Sumber pokok dalam penetapan hukum syariat Islam pada masa Rasulullah SAW. 1. Al-Quran. Al-Quran adalah kumpulan firman Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad
yaitu konsep ajaran kepercayaan yang mengesahkan Allah. Ibadah, yaitu aturan tentang hubungan manusia dengan penciptanya sebagai perbuatan yang menghidupkan tauhid dan merupakan wujud keimanan manusia. Muamalah, yaitu konsep umum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia agar tercapai kebahagiaan hidup di dunia sampai akhirat. D. Janji dan ancaman, yaitu Al-Quran yang menjanjikan pahala dan surga bagi manusia yang menerima kebenaran Al-Quran dan beramal soleh, dan ancaman kehinaan dan neraka bagi yang mengingkari Al-Quran. Riwayat dan cerita umat terdahulu, kisah para nabi dan umat terdahulu, ada yang tunduk pada Allah, ada pula yang mengingkari hukum Allah. Ini untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang mencari kebahagiaan. 2. As-Sunnah, segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Takrir Nabi adalah segala sikap, perkataan, dan perbuatan para sahabat Nabi yang didiamkan oleh Nabi SAW. Kandungan dari nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah pada garis besarnya terbagi menjadi 3 bagian, yaitu pertama, hukum-hukum i'tiqadiyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan iman terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, qada serta qadar. Kedua, hukum-hukum khuluqiyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan keutamaan yang wajib diikuti manusia dan kehinaan-kehinaan yang wajib ditinggalkan. Ketiga, hukum-hukum amaliyah, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan oleh mukallaf, baik mengenai ibadah atau muamalah madaniyah, dan maliyah, al-wahushi, syasiah, jinayah, jihad, dan sebagainya. Bagian pertama, yaitu akidah, adalah merupakan dasar agama. Sedangkan kedua, yaitu akhlak, adalah sebagai penyempurna bagi bagian pertama dan kedua. Al-Quran dan As-Sunnah banyak memberi penjelasan terhadap kaum bagian pertama dan kedua disertai hujah-hujahnya. Karena membuat bangunan, maka yang mula-mula dibuat adalah dasar, baru kemudian yang di atasnya. Dasar dari bangunan manusia beragama adalah akidahnya dan keimanannya, sedangkan amalnya adalah kelanjutan dari akidah. Di samping iman sebagai dasar, maka mutlak diperlukan akhlak, karena dengan akhlak yang baik, keimanan dan amalan-amalan akan lebih sempurna, lebih tegak dan kokoh. Oleh karena itu, dalam membangun keimanan harus disertai dengan pembangunan akhlak. Adapun bagian ketiga, yaitu hukum-hukum amaliyah, adalah bagian hukum-hukum yang dibicarakan dan yang menjadi objek ilmu fikih. Dan hukum-hukum fikih inilah yang dimaksud dengan hukum-hukum jika disebut secara mutlak tanpa batasan, dan yang juga disebut dengan hukum Islam. Fikih masa Khulafaur Rasyidin. Pengambilan sumber hukum fikih pada masa Khulafaur Rasyidin. Semua permasalahan yang muncul pada masa Rasulullah dapat terselesaikan apabila permasalahan tersebut disebutkan di dalam Al-Quran, maka berhukum dengan Al-Quran. Namun, apabila permasalahan tersebut tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran, maka Rasulullah lah yang beristihad dalam masalah tersebut. Allah telah mengizinkan Rasulullah untuk beristihad, maka Rasulullah beristihad dan para sahabat menyaksikan akan hal itu semua. Dan Allah juga menjelaskan bahwasannya di dalam Al-Quran terdapat beberapa hukum yang memang masih samar. Karena itu merupakan ladang untuk beristihad dengan cara kias dengan hukum lain yang serupa. Karena istihad adalah ciri khusus syariat Islam. Namun setelah Rasulullah meninggal, permasalahan baru yang muncul dan tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun Sunnah Rasulullah, maka para sahabat saling berselisih pendapat. Abu Bakar dalam menentukan suatu permasalahan merujuk kepada Al-Quran. Bila tidak ditemukan, maka merujuk pada Sunnah Rasulullah. Apabila tidak didapati juga, maka beliau mengumpulkan para pembesar kaum muslimin yang mampu beristihad untuk membahas suatu masalah tersebut. Lalu jika mereka semua telah menyepakati akan suatu permasalahan tersebut, maka kaum muslim mengamalkan permasalahan tersebut sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Maka pada masa sahabat dalam pengambilan hukum masalah, mereka menggunakan yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah Nabawiyah, yang ketiga ijma, yaitu dengan mengumpulkan sahabat untuk bersepakat dalam suatu permasalahan dan mereka lalu berhukum menggunakan hukum tersebut. Yang keempat ijtihad. Maka metode tersebut yang telah diterapkan para sahabat dalam menentukan suatu permasalahan.
Namun perselisihan pendapat masih tetap terjadi karena setiap individu pasti memiliki jalan pikir yang berbeda. Selanjutnya adalah ciri khusus perkembangan fikih pada masa Khulafaur Rasyidin. Pada masa Khulafaur Rasyidin, fikih mulai berkembang, dan pada masa ini pula perkembangan fikih memiliki ciri khusus antara lain. Yang pertama, pada masa ini Al-Quran telah terkumpul dan dibukukan menjadi satu mushaf, sehingga perselisihan tentang pengambilan sumber hukum syariat Islam sangat sedikit karena mereka masih mengutamakan Al-Quran. Yang kedua, hadis tidak diriwayatkan pada masa ini kecuali apabila kebutuhan untuk meriwayatkannya. Riwayatan hadis belum banyak tersebar kecuali pada akhir masa ini. Pada masa sahabat mulai tersebar di negara-negara yang sudah ditaklukkan Islam, dan pada masa ini pula hadis Rasulullah masih sangat murni, belum tercampur dengan dusta karena hanya berpindah dari para sahabat Rasulullah. Kemudian yang ketiga merupakan awal mula munculnya ijma. Ini ijma kan masalah yang banyak namun hanya terdiri dari sedikit sahabat karena masih sangat memungkinkan para sahabat untuk berkumpul bila mendapati masalah baru. Dan masa ini masih dekat dengan masa Rasulullah. Yang keempat adalah permasalahan fikih pada masa ini sesuai dengan kejadian yang terjadi pada itu juga, dan belum terjadi banyak perselisihan karena masa itu tidak berbeda jauh dengan masa Rasulullah. Lalu yang kelima adalah hukum-hukum yang ditetapkan pada saat itu tidak dibukukan. Mereka hanya menjaga di hati, maka sesampainya hukum-hukum tersebut pada masa setelahnya melalui jalan periwayatan. Lalu yang keenam adalah para fuqaha yang terkenal pada masa Khulafaur. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.